Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam tasliman katsira. Usyaikum ibadallah wa iyyakum bittaqallah wa qad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam innahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis au kama qala. Yang saya hormati Ibu Hajah Nur Aini Faudi selaku ketua Yayasan Latifatul Qalbi beserta jajarannya yang insya Allah hidupnya dibarokai Allah dunia akhirat. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis taklim. Semoga seluruh amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong perhatikan Pak Bu. Semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah 29. Ada yang tahu surah 29? Dibuka surah 29 itu surah Al-Ankabut. Ayatnya ke-7. Saya bacakan ya. Nanti Abah Samsul dibantu untuk membacakan artinya. Walladzina amanu wa amilus salihah lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsanal lati kanu ya'malun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas ya. Dan orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang jenengan ini. Yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menghadiri majelis-majelis taklim, baca Al-Quran, sedekah, infak, haji, umrah. Maka kata Allah, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Bahkan Pak Bu Nyun Sewu Ibu Ketua Yayasan, di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah menjelaskan orang yang beriman yang senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan pasti Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dan tidak akan pernah dizalimi. Artinya apa? Apakah sama orang yang istiqomah menghadiri majelis ilmu dengan orang yang balas gak pernah menghadiri majelis ilmu? Sama tidak? Tidak sama. Apakah sama orang yang senantiasa istiqomah rumahnya ada bacaan-bacaan Al-Quran dengan orang yang rumahnya balas gak pernah ada bacaan Al-Quran? Sama tidak? Tidak sama.
Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran surah 18. Surah 18 itu surah yang setiap malam Jumat dengan baca ini, ya, Al-Kahfi. Coba dibuka ayat 30 sampai ayat 31. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Artinya, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Masya Allah, kata Allah, sungguh mereka yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Nyun Sewu Bu Ketua, yayasan ini bergerak di bidang sosial, menyantuni anak yatim itu. Terus, Masya Allah, ini kata Allah, mereka yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, yang menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa, kata Allah, mereka benar-benar Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala yang mereka kerjakan atas perbuatan yang baik itu. Dan kata Allah ini, pengurus-pengurus yayasan Latifatul Qalbi besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Masya Allah. Alhamdulillah. Apanya itu? Tidak. Di dalam surga itu mereka diberikan hiasan gelang emas. Nah, ada yang punya gelang emas. Kalau tidak punya gampang. Besok di akhirat dikasih. Mana Ustadz dalilnya? Dibuka ayat selanjutnya 31. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudra min sundusi wa istabrakin muttaki'ina fiha alal araik ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Artinya, mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah. Alhamdulillah. Janji ya Allah, panjenengan besok semuanya dimasukkan ke dalam surga Aden, di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan jenengan diberikan hiasan gelang emas dan diberikan pakaian warna hijau yang tebal dari sutra yang halus. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah. Sebelum kita memasuki materi tentang kata Al-Quran bagian yang kedua, izinkanlah saya menyampaikan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu doa Pak Bu, doanya itu pendek, dan kalau bisa jangan sampai pernah meninggalkan doa ini. Kenapa Ustadz? Nah, ini alasannya. Karena kita tidak tahu amal ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah. Betul? Apakah sholat kita? Apakah puasa kita? Apakah bacaan-bacaan Al-Quran kita? Apakah umroh kita, haji kita, sedekah kita, atau memuliakan orang tua kita, atau amal-amal soleh yang lainnya? Kita tidak ada yang tahu. Maka saudara, janganlah kita merasa lebih baik dari orang yang lain. Betul? Janganlah kita merasa lebih paham ilmu agama, jangan merasa kita lebih kusuk, lebih alim, dan menganggap rendah orang lain.
Padahal kekurangan kita sangatlah banyak. Aib kita ini sedang ditutupi oleh Allah. Betul. Ilmu yang kita peroleh di majelis-majelis ilmu masih sangat sedikit yang bisa kita dapatkan dan kita amalkan. Prinsipnya, jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Namun berusahalah terus untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Contoh yang pertama, Bu, orang bangun sepertiga malam untuk sholat tahajud niku abot napa mboten? Abot. Maka bersyukur bila jenengan jam sepertiga malam, jam 3 malam oleh Allah dibangunkan, kemudian ambil air wudhu. Ojo kok nang kamar mandi tangi terus nang kamar mandi terus nguyuh tok marung turu meneh. Kamar mandi ambil air wudhu terus sholat tahajud. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, bahkan 12 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Bersyukur. Karena itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi, nah ada tapinya. Jenengan juga jangan menganggap rendah orang yang saat itu belum bisa bangun untuk sholat tahajud, tidur pulas. Anda jangan menganggap hina, Anda merasa dirinya paling alim, paling khusyuk, karena boleh jadi orang yang Anda anggap hina itu mempunyai satu amal ibadah yang istiqomah yang bisa mengantarkan dia masuk surga terlebih dahulu. Betul? Kalau ada orang merasa dirinya lebih baik, iku jenenge sombong. Sombong itu pakaiannya iblis. Saya ulangi, sombong itu pakaian iblis. Iblis itu pandai dalam segala ilmu pengetahuan. Iblis itu ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli riwayat. Bahkan dulu iblis itu bertahun-tahun tinggal di surga bersama para malaikat. Hanya satu kesalahan iblis hingga diusir oleh Allah dari surga. Hanya satu saja. Kalau kita berapa Pak kesalahan kita? Tidak terhitung. Iblis itu hanya satu, langsung diusir oleh Allah dari surga. Kesalahannya adalah karena kesombongannya. Coba dibuka surah ke-7. Mangkomi baru mulai. Surah ke-7 ini surah apa? Al-A'raf. Ayatnya 11. Surah 7, surah Al-A'raf ayat 11. Karena kesombongan iblis, maka Allah mengusir iblis dari surga. Hanya satu saja kesalahan iblis, yaitu dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam ketika dia perintahkan Allah, karena iblis merasa derajatnya lebih tinggi dari Adam alaihissalam. Surah ke-7, saya bacakan ayat 11. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dari segumpal tanah kering yang liat, tanah kering yang berwarna hitam, dibentuk menjadi manusia sempurna. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya seraya berkata, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam. Malaikat berkata, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku kerjakan. Padahal malaikat derajatnya lebih tinggi daripada Adam alaihissalam. Tetapi iblis, dia tidak mau sujud. Ayat yang berikutnya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya. Allah berfirman, hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Aku perintahkan untuk sujud kepada Adam. Apa jawabnya iblis? Ana khairum min, aku lebih baik darimu. Saya ulangi, ana khairum minhu, aku lebih baik dari kamu. Tadi kok enek anggota majelis taklim Latifatul Kolbi merasa dirinya lebih, nah, iku podo karo ponakane tak baleni. Kok ono sing merasa dirinya lebih baik, lebih alim, lebih pinter, pokoknya lebih, berarti iku ponakane iblis. Sampeyan sing ngomong. Maka dulur, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya pendek, doanya begini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbal. Saya ulangi, dicatat nggih. Doanya pendek. Kita tidak tahu amal ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah, maka Rabbi mengajarkan doa ini. Kapan Ustaz doa itu dibaca? Kapan saja, setelah sholat bagus. Allahumma, ayo bareng, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, yang baik, yang halal, yang berkah. Dan yang terakhir, yang paling penting, wa amalan mutakabbala, amal ibadah yang diterima. Amal ibadah yang diterima. Ini yang penting. Sampean sedekah sak gunung, bermiliar-miliar rupiah sedekah, tiap minggu khatam Al-Quran, ben bengi sholat tahajud nyun sewu sampai bathuke sampean ngapal, benulan umroh, ben tahun haji, tapi di hadapan Allah nggak ada nilainya belas, percuma. Karena apa? Karena kau misalkan zalim kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Ibu-ibu aja tadi cerita tentang ibunya, Masya Allah.
Saya teringat Umi, ada sebuah hadis Nabi, bunyinya ngeten. Nggak apa-apa ya, ini keluar dari materi sebentar ya. Saya ingat ibunya, ibu ketua. Hadis Nabi ngeten. Rohima angfu, katanya Nabi, sungguh sangat rugi. Terus Nabi mengulang kedua kalinya, ditambah dengan kata-kata summa rohima angfu, sungguh sangat rugi. Diulangi lagi sampai ketiga kalinya, summa rohima anfu, sungguh sangat merugi. Sahabat bertanya, siapa Nabi orang yang dikatakan merugi? Nabi menjawab, man adraka ingdal kibaru ataquma falam yadkhulul jannah, yaitu seseorang yang ketika di dunia dia tinggal bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya yang sudah usia lanjut, tapi dia zalim, berkata kasar, membentaknya, maka Nabi mengatakan falam yadkhulul jannah, selama-lamanya kau tidak akan pernah mencium bau surga. Masya Allah. Pak Bu, nek jenengan sik duwe bapak ibu, bersyukur. Saya ini yatim piatu, bapak ibu saya sudah meninggal, hati perlu disantuni dari yayasan. Kalau jenengan masih punya bapak ibu yang tinggal jauh di sana, ada yang di Tulungagung, di Trenggalek misalkan, kau datangi, kau pandang wajahnya. Kata Nabi, siapa yang memandang wajah ibunya dengan penuh kasih sayang, maka setiap pandangan oleh Allah dicatat sebagai pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai tekoni, sampai pandang wajahnya, sampai cium keningnya, sampai pijet kakinya, terus sampai naik mulai kayak ono vitamin D. Apa Samsul? Vitamin D gitu. Duwe aja kok ada mau tinggali 50.000, mulih beras nggawa sak kental, gedang mbok gawa, pitik mbek gawa, ningali 50.000 mulih nggawa sembawar. Tak delok wong gak teko iki. Ustaz, bagaimana cara berbakti saya seandainya kedua orang tua saya sudah meninggal? Ada 5 yang diajarkan Rasul. Taman catet, iki nek gak bolo gak tak kandhani. Kalau kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara berbakti anak kepada kedua orang tua? Nabi mengajarkan, doakanlah 5 hal. 1, berdoalah agar seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nomor 1. Yang kedua, berdoalah agar seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. Yang ketiga, Nabi mengajarkan, doakanlah kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu dijauhkan dari siksa kubur dan azab kubur. Dan yang keempat, doakanlah kedua orang tua kita itu yang sudah meninggal di alam kubur agar alam kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Dan yang terakhir, yang kelima, Nabi mengajarkan, doakanlah agar kedua orang tua kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ustadz, saya berdoa itu tidak bisa pakai bahasa Arab. Tidak apa-apa. Gue sampai ndonga bahasa Arab tambah keliru. Ndonga bismillahirrahmanirrahim. Ndonga wong tuane. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal khaba'is. Doa napa niku? Doa masuk kamar mandi mencret aja gitu. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah.
Ampunilah segala dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, luaskanlah alam kuburnya seluas mata memandang ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, jauhkan dari siksa kubur dan azab kubur ya Allah, dan masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah. Saya pernah ngasih kajian di Masjid Al-Furqon, Kutisari. Mungkin Abah Samsul kalau pas hadir masih ingat. Suatu hari Rasul berjalan bersama sahabat melewati kuburan. Ketika melewati kuburan itu, Rasul berjalan mempercepat, jadi agak lari. Tapi hendak pulang, Rasul berjalan biasa. Salah satu sahabat bertanya, "Wahai Nabi, ketika kau berangkat tadi, aku lihat kau berjalan di depan kuburan mempercepat langkah kakimu. Tapi pada saat pulang kau berjalan biasa. Ada apa ya Nabi?" Rasul menjawab, "Bersyukurlah kalian semua yang tidak diberi penglihatan dan pendengaran seperti diriku. Baru saja aku ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa saat itu ada malaikat penjaga kubur sedang mengazab penghuni kubur. Sungguh azab kubur itu sangat ngeri sekali, dan seandainya telingamu mendengar pasti akan pecah. Maka aku mempercepat langkah kakiku. Tapi pada saat aku hendak pulang, aku berjalan biasa, karena saat itu Allah mengutus malaikat penjaga kubur untuk menghentikan azab kubur pada penghuni kubur. Karena apa? Karena anaknya di dunia sedang berdoa, Allahumma firli dzunnubi wali walidayya warhamhum kama rabbayana shaghara. Doa anak yang soleh tembus langit. Ahli kubur yang sedang diazab langsung oleh malaikat, oleh Allah diperintahkan untuk menghentikan azab kubur. Maka izinkanlah hamba yang bodoh ini, yang miskin ilmu ini, untuk memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini. Kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, dia tidak butuh kiriman apapun, betul? Dia hanya butuh kiriman doa. Mbok gawakno panggang ayam yo gak gelem. Doa anak yang soleh, langit jebol, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal nggih? Ayo bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa amalan. Alhamdulillah. Ngantol nggih? Salon-salon ae. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amal ibadah yang diterima. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, salah satu waktu yang paling mustajab dalam berdoa adalah pada saat sujud dalam sholat, wabil khusus sujud terakhir, baik di sholat wajib maupun sholat sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya nomor 479. Apa kata Nabi?
Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa padanya, karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu. Ketika kita sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ketika sujud terakhir mau salam itu ya, ibu baca apa kalau sujud terakhir itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana, ayo yang redaksi yang kedua ada yang tahu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ibu pakai yang mana yang biasa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali ya. Nah, setelah itu Rasul mengajarkan doa ini. Tolong diperhatikan. Ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, ada 3 doa sujud terakhir dalam sholat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika jenengan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, ketika sujud terakhir, ibu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rasul mengajarkan ini, terus membaca doa ini. Sama catat ya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Imam ketika sujud terakhir kok agak panjang, mesti baca doanya. Mesti baca doanya. Termasuk saya, kalau saya jadi imam. Begitu sujud, baik sholat sunnah maupun wajib, sujud terakhir ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terus doa ini, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuka qabla maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Terus bangun. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang pertama, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khotimah. Pertanyaan saya Pak Bu, wong nek mati dalam keadaan husnul khotimah itu tempatnya di mana? Surga. Makanya jangan pernah meninggalkan doa ini. Nggih Bu, nggih. Mulai nanti luhur. Sebelumnya enggak pernah nggih? Maaf Ustaz, kalau tanpa maksudnya Allahumma langsung aja ya Allah. Maksudnya bahasa Indonesia kan juga enggak masalah Pak Ustaz. Kalau sholat tidak boleh. Tapi kalau di luar sholat berdoa boleh. Jadi kalau sholat itu harus bahasa Arab. Soalnya Nabi diturunkan di pun nanti turun dari Madura yang bahasa Madura kira-kira. Dorong mayong. Jadi harus pakai bahasa Arab. Insya Allah dilatih bisa. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuka, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Nanti mulai nanti dilaksanakan.
Iki nek gak bolo gak tak. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, pada saat dalam keadaan sholat itu nggak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab ya. betul, betul. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuka qabla maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu taubat yang kau terima, taubat nasuka. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Artinya betul, ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami di atas jalan agama. Masya Allah. Jadi mulai nanti sholat zuhur dicoba subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baca doa ini. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalau sudah hafal itu enggak sampai setengah menit insyaallah. Kalau sudah hafal. Ibu sambil goreng tempe itu apa? Allahumma ini asal ojo banter-banter. Sekarang kita memasuki materi tentang usia. Nah, bagian yang kedua. Ada seorang sahabiyah, mungkin ada yang tahu, namanya Ummu Hani. Nama aslinya Fakitah binti Abi Thalib binti Abdul Muthalib. Ia datang kepada Rasul seraya berkata, "Ya Rasul," ini ada seorang sahabiyah datang kepada Nabi, "tunjukkan kepadaku suatu amalan yang pahalanya sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah, karena aku sudah tua, sakit-sakitan, dan badanku mulai lemas, dan tanganku mulai gemetaran." Biasanya kalau orang sudah di atas 50 tahun ya. Ini berapa? Ada yang usianya 18 tahun ini. Masya Allah. Ini ada seorang sahabiyah ini menemui Nabi begitu. Namanya Fakitah binti Abi Thalib binti Abdul Muthalib. Ia datang kepada Rasul seraya berkata, "Ya Nabi, tunjukkan kepadaku suatu amalan saja yang sangat dicintai Allah, yang derajatnya paling tinggi di hadapan Allah, karena aku sudah tua, sakit-sakitan, dan badanku mulai lemas, dan tanganku sudah mulai bergemetaran." Maka Rasulullah SAW bersabda, tolong, apa kata Nabi? Bertakbirlah 100 kali, bertahmidlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Subhanallah 100 kali. Bisa dibulak-balik ya, bisa Subhanallah dulu 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut, takbir 100 kali, tahmid 100 kali, tasbih 100 kali, ini kata Nabi, sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut adalah lebih baik dibandingkan dengan mempersiapkan 100 ekor kuda pilihan untuk jihad fisabilillah. Bayangno Pak Bu, pahalane wong maca subhanallah subhanallah 100 kali, Alhamdulillah Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Kapan Ustaz itu dibaca? Kapan saja, saat sempat sampean. Umi ketua Ibu Nur ini nyetir mobil, subhanallah subhanallah subhanallah, Allahu Akbar Allahu Akbar. Ojo nek nyetir mobil nyetel dangdut. Allahu Akbar 100 kali.
Kata Nabi, maka pahalanya lebih baik daripada mempersiapkan 100 ekor kuda pilihan untuk jihad fisabilillah. Apa itu aja? Tidak, Nabi melanjutkan sabdanya. Dan bacaan tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan menyembelih 100 ekor unta, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. 100 ekor unta. 1 ekor unta itu harganya 75 juta. Kalau 100 berapa? Pinten, Bu? 750 juta ya. 75 kali 100, 7 miliar 500, bayangkan. Aku gak ngerti duit M, Bu. Makanya gak paham. Ember sih ngerti. Karo mencret. Ya Allah, bayangkan 7 miliar 500 juta. Saya masih ingat ketika saya khotbah Idul Adha di Masjid Al-Firdaus daerah Wiyung, Surabaya. Saya katakan begini, kalau jenengan diberikan kelapangan rezeki ketika Idul Kurban, menyembelihlah hewan kurban, sapi, domba, kambing, atau unta. Saya katakan, kalau di Indonesia gak usah nyembelih unta. Kenapa Ustaz? Soalnya unta itu adanya di kebun binatang. Engko nek mbok sembelih sampean dicekel polisi. Dikira ngambil sapi aja lah. Dan juga harganya mahal, 75 juta 1 ekor. Apa hanya itu? Tidak. Nabi mengatakan, melanjutkan sabdanya, dan bacaan tersebut juga lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Masya Allah. Bacaan tasbih, tahmid, takbir tadi, pahalanya yang satu lebih baik daripada menyediakan 100 ekor kuda pilihan untuk jihad fisabilillah. Yang kedua, lebih baik daripada menyembelih 100 ekor unta. Dan yang ketiga, juga lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Nek jenengan sekarang sudah usia di atas 60 tahun, sakit-sakitan, tangane wis gemeter, amalkan ini. Buyuten. Boleh, itu yang biasa habis sholat itu ya, nggak apa-apa. Ini tambahan, nggak apa-apa. Ibu sambil ngomong cucu, ada yang punya cucu ini? Sudah semua ya, cucu. Bacain biar nggak bosen. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya malaikat maut itu akan datang pada kalian dalam setiap hari sebanyak 70 kali. Malaikat maut akan mendatangi kalian setiap harinya itu sebanyak 70 kali. Satu hari berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Kalau satu hari 24 jam kita jadikan menit, ketemunya 24 kali 60, ketemunya 1440 menit. Betul? Coba yang bawa HP. Ya betul ya. Satu hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Kalau satu hari 24 jam, kita jadikan menit, ketemunya 24 kali 60, ketemu 1440 menit. Betul? Pertanyaan saya, berapa kali tadi malaikat menjenguk kita sehari? 70 kali. Berarti 1440 menit dibagi 70 ketemu berapa? 20,57. Masya Allah. Berarti nggak sampai 30 menit. Setiap 20,57
menit, 57 malaikat maut mendatangi kita. Bayangkan, malaikat maut loh ya. Ini Nabi yang mengatakan, sesungguhnya malaikat maut itu akan datang pada kalian 70 kali dalam setiap harinya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Diintip. Setiap 20 menit sekali diintip. Duh, lah kok pas maca Al-Qur'an, Masya Allah, alhamdulillah. Loh, pas menghadiri majelis taklim, alhamdulillah. Loh, lah kok pas mancing. Masya Allah. Setiap 20,5 menit sekali malaikat maut mendatangi kita. Artinya apa? Masih banyak saudara-saudara kita yang tenggelam dalam gelak dan tawa. Jika dalam satu hari sebanyak 70 kali malaikat maut mendatangi kita, itu artinya setiap 20 menit sekian malaikat maut itu mendatangi kita. Dan sudahkah kalian menyadari dan mempersiapkan, dan malaikat maut itu ditugaskan oleh Allah untuk memisahkan ruh dan jasad kita. Semoga saat malaikat maut mendatangi kita, kita sedang dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Amin Allahumma. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali pernah mengumpulkan murid-muridnya, kemudian bertanya, wahai murid-muridku, coba kalian jawab, apa yang paling dekat dengan diri kalian di dunia ini? Imam Al-Ghazali mengumpulkan murid-muridnya seperti ini, kemudian bertanya, wahai murid-muridku, coba kalian jawab, apa yang paling dekat dengan diri kalian di dunia ini? Kemudian murid-muridnya pun menjawab, wahai Syekh, sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Lalu Imam Al-Ghazali pun menjelaskan, semua jawabanmu itu benar, tetapi ketahuilah sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian atau maut. Ini kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian atau maut. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata-kata mauta, kematian itu diulang-ulang sebanyak 241 kali. Masya Allah, 241 kali. Salah satunya adalah surah ketiga, Al-Imran, ayatnya 185. Oke, yang keras. Iya. Ulang. Faman yuhyika. Sadaqallahul-azim. Artinya? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Stop. Jangan bernafsu. Pelan-pelan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Polisi, mati. Ustadz, mati. Wah, ntar ya. Saya gampang. Jenengan duluan monggo, saya belakangan, enggak apa-apa. Semuanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya? Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna. Stop. Nah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah Allah akan memberikan balasan dengan sempurna. Saya ulangi, dengan sempurna.
tidak dikurangi sedikit pun. Yang sholat subuh berjamaah, yang sholat duhur, asar, maghrib berjamaah, yang baca Al-Quran, yang sedekah, yang infak, yang menghadiri majelis-majelis ilmu, yang memuliakan orang tua, yang baca Al-Quran, yang menyantuni anak yatim, kata Allah, semuanya akan diberikan balasan dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Apa balasannya? Allah melanjutkan ayatnya, famang yuhika anin nar, artinya barang siapa dijauhkan dari neraka. Stop. Orang tersebut akan dijauhkan dari panasnya api neraka. Bu, Pak, nyenengan tahu Pak panasnya api neraka nih? Halo, ada yang tahu? Tak cerita nih saya. Dulu di Pasuruan itu ada namanya Gunung Semeru, betul? Lumajang ya? Lumajang. Ketika Gunung Semeru yang ada di Lumajang itu meletus, mengeluarkan lahar panas, dibawa angin, karena kulit manusia hancur, binatang mati, tumbuhan mati. Oleh teman-teman BMKG diukur berapa derajat, ketemunya 750 derajat. Saya ulangi, ketemunya 750 derajat. Itu panasnya lahar gunung. Kira-kira nek panasin neraka jahanam piro, bro? 70 kali dari panasnya lahar gunung Semeru. Nek kenek kulit ya apa ya lembut. Famang yuhika anin nar. Kemudian Allah melanjutkan, wa udkhilal jannata faqad faz, artinya dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang-orang seperti itu yang memperoleh kemenangan. Masya Allah. Semoga kita yang ada di majelis ini dijauhkan dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allah tutup ayat ini dengan bahasa yang sangat indah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Artinya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Kehidupan dunia hanyalah tidak lama. Berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun? Coba ada yang umur di atas 100 tahun? Gak ada. Gak ada kan? Apa? Berapa tahun? Umurnya? Iya. 61 tahun. Istrinya? Umurnya? Pertanyaan saya bagi, saya menjawab sing jujur. Apa namanya siapa? Mustaqim. Oh, ini yang Pak Mustaqim ya. Rumahnya mana Ustaz? Yang Ustaz jadi ngasih ke Al-Aras itu, ke Gang. Masya Allah. Ya, sekarang apa Mustaqim? Seandainya ini pertanyaan saya, jenengan punya istri umurnya sampai 125 tahun, seneng? Jarene Pak Mustaqim dobol gak mati-mati. Itu wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini sementara, tidak lama. Nabi mengatakan, "Ta'maru ummati ma baina sataina ila sab'ina wa aqallu ma yajuzu tarik." Al-hadis al-qamakul. Sesungguhnya umurnya umatku, kata Nabi, ma baina sataina, antara 60 tahun ila sab'ina, hingga 70 tahun. Wa aqalluhum
mayajul dzalik. Lebih dari itu sungguh jumlahnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Coba yang di atas 70 angkat tangan. Burahim. Tok. Lainnya 25 ya. Iya kan, hanya Burahim saja. Berarti benar apa yang katakan Nabi. Dan Nabi sendiri meninggal dunia di usia 63 tahun. Dan Nabi mengatakan usianya umatku tidak jauh dari aku. Ya 63 tahun. Jadi kalau enek uang saiki umure wis 22 tahun, luwih 11 ulan, luwih 29 dina. Jadi Pak Mustaqim, ya siap-siap. Insyaallah. Semoga jika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang ke selanjutnya sampai jam berapa ini? Sudah ya? Cukup ya? 5 menit lagi ya? Boleh saya menyampaikan biar nggak ngantuk, ada peristiwa nyata, boleh ya? Ada kisah ini yang dialami oleh Profesor Insinyur Joni Hermana MSc PhD. Dia ini mantan rektor ITS. Dia seorang doktor, profesor yang rela meninggalkan pekerjaan dunianya hanya demi masuk ke sebuah pondok pesantren untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran 30 juz. Padahal gajinya saat itu sangat besar dan umurnya juga sudah lumayan tua. Dia memilih mondok di pesantren untuk belajar Al-Quran sebagai persiapan menghadap kepada Allah. Orang yang sudah tua terus ingin belajar Al-Quran. Profesor Insinyur Joni MSc PhD ini dulu kalau dia masih sekolah di SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, dia selalu mendapatkan ranking 1. Dan semua merasa senang, ibu dan bapaknya pun juga selalu bangga dan memeluknya dengan bangga melihat anaknya pintar dan berprestasi. Kata beliau, kata Profesor Joni tadi, tatkala aku kuliah nilai IP ku selalu 4 dan aku lulus dengan predikat komlut, lulusan terbaik. Semua bangga, para rektor menyalamiku dan merasa bangga memiliki mahasiswa seperti diriku, terlebih kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku. Mereka semua sangat bangga dan menyanjungku setinggi langit. Selesai kuliah, sebelum aku menjadi rektor ITS, aku sempat bekerja di perusahaan asing dengan gaji yang sangat tinggi. Karirku sangat melejit di perusahaan tersebut. Semua orang hormat kepada diriku. Rekan kerja, bahkan rekan bisnis semua hormat dengan diriku karena kedudukanku di perusahaan sebagai orang penting dan orang sukses. Namun ada satu hal yang tidak pernah kudapatkan dalam perjalanan hidupku selama ini. Hatiku selalu kosong dan risau. Perasaan sepi selalu menghantui hari-hariku yang aku terlalu mengejar kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Aku sangat sedih padahal kehidupan dunia akan hancur, tidak abadi dan tidaklah lama. Paling-paling berapa tahun tadi? 63 tahun sampai 70 tahun. Setelah itu mati dan ganti kehidupan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah 29 ayat 64. Tadi Profesor Joni mengutip ini, Quran surah 29 ayat 64, surah Al-Ankabut. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya dan kehidupan di dunia ini hanya sedang gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya.
sekiranya mereka mengetahui. Nah, Pak Bu, inilah yang menginspirasi Profesor John hingga meninggalkan kehidupan dunia yang gajinya sangat tinggi. Dia rela meninggalkan pekerjaannya kemudian mondok di pesantren di masa tuanya untuk belajar Al-Quran. Dia terinspirasi dari ini. Sesungguhnya kehidupan dunia hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhiratlah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Kalau bisa ayat ini dilingkari Pak Bu, tadi setiap hari biar sebagai nasihat kepada diri kita. Saya lanjutkan ya ceritanya. Akhirnya aku berikrar untuk berjuang bersama barisan pembela Rasulullah SAW, dan ku buang semua titel gelarku, ku tinggalkan kehidupan dunia untuk mengejar akhirat dan ridhonya Allah. Aku merantau dan memilih untuk belajar Al-Quran dan Al-Hadis, dan ku hafalkan Al-Quran 30 juz. Ya, saat itu dunia terbalik. Semua orang mencemooh diriku, mengejekku, dan banyak pula saudara-saudaraku yang tidak setuju, bahkan memaki-maki diriku. Dulu semua orang hormat dengan diriku, sekarang tak ada satupun orang yang respek pada diriku. Apa ada seorang profesor lulusan perguruan tinggi terkenal, mantan rektor, masuk pondok tahfidz? Gak sayang? Nanti mau makan apa? Dan nanti dapat uang dari mana lagi untuk kehidupan dirinya dan keluarganya? Ya, pertanyaan itu terus menyerang dan menyudutkan diriku. Hingga suatu ketika, nah ini pengalamannya dia. Aku mengajak ibu kandungku sholat subuh berjamaah di masjid. Masjid tempat di mana aku biasa menjadi imam sholat subuh. Ku angkat tangan seraya mengucap takbir Allahu Akbar. Ku agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Ku baca doa iftitah dalam hatiku, terasa bergetar dan berdetak. Entah apa, karena ibuku ikut sholat berjamaah dengan diriku, dan aku saat itu menjadi imam yang selama ini bertahun-tahun tidak pernah terjadi. Kemudian aku lanjutkan membaca surah Al-Fatihah, dan ayat yang saya baca adalah surah ke-80. Surah 80. Abasa. Yang dibaca surah Abasa, ayatnya 33. Saya bacakan nggih. Abah Samsul tolong dibantu untuk menerjemahkan. Fa iza ja'atis shakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, Allah itu mengutus malaikat Israfil meniup sangkakala itu sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama itu warning, peringatan. Tiupan yang kedua, ya ini, kehancuran. Dan tiupan yang ketiga, dibangkitkan lagi. Profesor Joni ketika menjadi imam sholat subuh dan makmumnya salah satunya ibunya, dia membaca surat ini. Dilanjut ayat yang ke-34. Yauma yafirul mar'u min akhih. Pada hari itu manusia lari dari saudara. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lupa semuanya. Wa ummihi wa abih, dan dari ibu dan bapaknya. Dan dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anak. Dan dari istri dan anak-anaknya, semuanya lupa. Anak lupa dengan orang tua lupa dengan anak.
Saudara lupa dengan saudara, suami lupa dengan istri, istri lupa dengan suami. Likulli imri'in minhum yauma idzi sa'nu yu'ni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri. Dhahibatum mustabsirah. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Terakhir, part 2. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Masya Allah. Ketika Profesor Joni membaca ayat ini dan ibunya menjadi imam, dan setelah selesai sholat subuh dalam perjalanan pulang, ibu Nur bertanya, mengapa kamu menangis saat membaca ayat tadi, nak? Apa artinya? Sang profesor pun menjawab, aku hentikan langkahku dan aku jelaskan pada ibuku. Ku tatap wajahnya dalam-dalam dan aku berkata, wahai ibu, ayat itu menjelaskan tentang huru hara di padang mahsyar. Saat kiamat nanti semua akan lari meninggalkan saudaranya, ibunya, bapaknya, istri dan anak-anaknya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Bila kita kaya di dunia, orang akan memuji dengan sebutan orang yang telah jaya dan sukses. Bila kita di dunia punya gelar yang panjang atau status sosial yang tinggi atau makom keturunan yang tinggi, namun ketika kiamat terjadi, apalah gunanya semua pujian-pujian manusia itu? Semua akan meninggalkan kita, bahkan ibu pun akan meninggalkan aku. Saat itu ibuku pun meneteskan air matanya, kuseka air matanya yang membasahi kerutan kulit wajahnya. Kulanjutkan, aku pun takut, Bu, bila di mahsyar bekal nanti aku tidak bisa membawa bekal yang banyak. Pujian orang yang ramai selama bertahun-tahun pun kini tak berguna lagi. Lalu kenapa orang beramai-ramai menginginkan pujian dan takut mendapatkan celaan? Apakah mereka tidak menghiraukan kehidupan akhirat kelak? Ibu pun kembali memelukku dan tersenyum. Ibu pun mengatakan, betapa bahagianya ibu punya anak seperti dirimu. Baru kali ini aku merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya original, karena ibuku bangga dengan diriku, dengan statusku yang sekarang jauh dari kehidupan dunia. Saat itu semua manusia lari dari keluarganya, dari ibu dan bapaknya, karena punya urusan masing-masing. Gelar yang panjang tidak ada gunanya. Gelar yang dibutuhkan saat itu di mahsyar tidak lain adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Sampun nggih? Lanjut 5 menit lagi nggih. Yang keempat, coba dibuka surah ketiga ya. Oh sudah ya, surah ketiga tadi ya. Nah ini surah 17 ya. Kata Al-Quran tentang usia, Pak, kita mulai dari atas Pak G. Apa ini? Nah ini G. Apa ini? Nah, rambut. Kita mulai dari rambut dulu. B pertama. Dulu rambut kita ketika masih muda warna hitam.
Kata Al-Quran tentang usia yang pertama, kita mulai dari yang ujung. Rambut kita akan berubah menjadi beruban, berwarna putih. Betul. Setelah itu turun ke bawah. B yang kedua, mata kita menjadi blawur, nggih. Bahasane wong Sidoarjo blawur. Kalau nggak pakai kacamata nggak bisa membedakan antara istri dengan pembantu. Kok ketawa? Ada seorang profesor mau ngajar, pamit istrinya, Pak, biasanya kalau mau ngajar kan mencium kening saya. Batinnya profesor loh, lah sapa mang sing tak cium keninge. Sinten Bu Ketua? Tibane pembantu, dilali dia. Yang pertama, rambut beruban. Yang kedua, turun ke bawah, mata blabur. Kata Al-Quran tentang usia semakin tua, semakin berumur, maka turun ke bawah, gigi. Apa? Bukan. B ketiga. B pertama beruban, B kedua belawur, terus bukan. B yang keempat, semakin bertambah usia kita, budak. Bau banter kan. Beruban, belawur, bogan, budak. Terus yang kelima, biasa nih. Kalau orang semakin tua semakin berumur, sering nang kamar, jenenge beser. B yang ke-5. Yang ke-6, ketika muda gagah, umur di atas 70 tahun, akhirnya tulangnya menjadi bongkok. Beruban, belawur, bogan, budak, beser, bongkok. Yang terakhir nih, yang terakhir, B yang terakhir. Sotok kasar, Pak. Soalnya wong Sidoarjo, gak apa-apa, Pak. Ya Allah, ya. Yang terakhir BONK alias wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, umur kita yang barokah, rezeki kita yang barokah, keluarga yang barokah, ilmu yang barokah, dan semoga saat dipanggil oleh Allah semuanya husnul khotimah. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.